warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersudino Arif. Bribka, ini apa ya, pangkatnya kalau dalam polisi, Brigadir Kepala, ya. Madi, anggota Polsek Jatinegara, Jakarta Timur, tampaknya sedang bernasib apes. Maksud hati berharap mendapat keadilan dengan melaporkan seorang penyidik di Polda Metro Jaya yang memalaknya. Ini ada istilah memalak, tapi media ada juga yang menyebutnya memerasnya. Dia itu malah bakal diproses karena laporan istrinya telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Madi ini juga diduga membuat laporan yang tidak benar karena data tanah milik orang tuanya yang diklaimnya telah diserobot oleh pengembang. Status tanah itu maupun luasnya tidak seperti yang dia laporkan. Kasus Bribka Madi ini memang sangat unik, menarik lah ya, dan ini layaklah masuk ke dalam apa ya, dan kita believe it or not atau percaya nggak percaya ya. Karena baru kali ini sejauh catatan saya ya, entah kalau ada kasus-kasus lain yang saya tidak tahu, itu ada seorang polisi yang melaporkan kasusnya ke polisi dan juga dipalak oleh polisi. Beberapa media itu membuat judulnya malah membuat berita dengan judul polisi diperas polisi. Ini kasus ini heboh, ini bermula dari pengakuan Madi kepada media dan kemudian ini viral di berbagai media sosial. Kepala anggota Provos. Ane ini sebagai pihak yang dijolimi, pihak pelapor nih Ane. Bukan yang orang melakukan pidana, Ane bilang. Kecewa, kenapa? Orang tua Ane itu hampir 1 abad melaporkan penyerobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya. Kenapa dimintain biaya penyidikan coba? Mintanya sama si Madi nih. Oknum penyidik Polda itu mintanya sama Madi. Bukan sama orang tua Ane yang hampir 1 abad. Dan minta hadiah. Dan kekecewaan ini kenapa? Karena Ane sendiri polisi dimintain biaya penyidikan sama hadiah. Coba bayangkan. Berapa bang nominal yang dimintain bang duitnya? Dia berucap itu 100 juta. Dan hadiah tanah 1000 meter juga. Unik banget ya tadi pengakuannya. Dia dipalak karena melaporkan pencerobotan tanah. Dia dipalak, dimintain uang 100 juta. Dan kemudian juga ada bonus tambahan lagi. Diminta dibagi 1000 meter dari tanahnya. Pengakuan Madi ini tentu saja sangat mengejutkan. Ini percaya nggak percaya, hal yang mustahil ya. Kalau benar itu apa yang dikatakan oleh Madi, itu betapa sangat bobroknya ya institusi kepolisian kita ini. Dia nggak peduli lagi, sesama anggota polisi aja tetap dipalak. Nah kalau seorang anggota polisi yang melaporkan kasusnya saja dipalakin, bagaimana dengan nasib warga atau rakyat biasa, rakyat kecil yang nggak punya akses kekuasaan, nggak punya harta. Jelas kasus ini membuat reputasi sekali lagi kalau toh benar itu ya reputasi polisi itu kian rusak. Dalam beberapa bulan terakhir ini kan memang polisi sedang babak belur ya. Pertama kita digemparkan dengan kasus Sambo. Ada atasan yang membunuh bawahan dengan pembunuhan berencana. Nah kasus Sambo ini kan belum selesai karena kan sedang bergulir di pengadilan dan belum vonis ya. Tuntutannya sudah hukuman seumur hidup tapi vonisnya belum. Kemudian muncul ada kasus tabrak lari itu ini yang tabrak lari itu di Cianjur. Ini ada mobil mobil yang ditumpangi oleh yang disebutnya sebagai tadinya istri polisi, seorang perwira polisi itu diduga menabrak seorang mahasiswi sampai tewas. Dan sebelumnya bahkan juga heboh, ini ada kasus seorang mahasiswa UI yang ditabrak oleh seorang purnawirawan polisi atau pensiunan polisi, tapi kemudian korbannya itu malah dijadikan tersangka gitu. Karena dia sendiri yang menjadi penyebab kecelakaan itu. 2 kasus terakhir ini oleh netizen disebut sebagai Sambo Jilid 2. Saya tadi mikir-mikir apa ya, kenapa kok disebut Sambo Jilid 2? Rupanya karena dianggap sama-sama ada rekayasa kasus dalam 2 kasus tadi itu dengan dalam kasus Cianjur maupun kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia tadi. Dan ini sama dengan kasus Sambo yang ada juga rekayasa kasusnya. Walaupun ini duduk soalnya berbeda. Nah kita balik lagi deh ke kasusnya Brigadir Kepala Madi. Sudah sejak lama kan muncul pameo itu kalau Anda kehilangan ayam kemudian lapor polisi itu nanti malah Anda kehilangan kambing gitu. Kenapa? Karena dipalak oleh polisi itu pameo lama yang saya kira kok belakangan ini
sudah mulai jarang ya kita dengar kembali kasus seperti semacam itu ya. Tiba-tiba ini muncul kasus Bribka Madi. Ini sih lebih parah dari lapor ke polisi karena kehilangan ayam yang dicuri tapi malah kehilangan kambing. Karena yang melaporkan juga seorang polisi. Karena ini berkaitan dengan pelanggaran oleh petugas kepolisian dan kasusnya sangat viral, itu Propam Polda Metro Jaya segera bertindak. Dan ini tidak terlalu sulit sih untuk mengetahui siapa pelakunya, sebab Brigadir Kepala Madi kemudian juga mengungkapkan bahwa petugas yang memalaknya itu adalah seorang perwira. Ini dia sebutnya dengan inisial saja, AKP TG gitu. Ini perwira pertama ya kalau AKP ini ya. Karena Madi menolak dipalak, maka kata Madi laporannya itu tidak ditindaklanjuti. Nah, Polda Metro Jaya kemudian mendapatkan bahwa memang benar ada anggotanya bernama TG itu. Namun ini sudah pensiun nih pada tahun 2022 lalu ya, jadi belum lama ya. Nah, yang menarik dari verifikasi yang dilakukan itu akhirnya Polda Metro Jaya mendapati fakta yang berbeda jauh dengan apa yang dilaporkan oleh Madi. Karena itu tentang soal status dan juga luas tanahnya. Yang kedua itu soal bahwa kasus itu tidak benar kalau tidak ditindaklanjuti. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Trunoyudo Wisnuandiko. Sejak dilaporkan, tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah melakukan penyelidikan. Sebanyak 16 orang saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik. Tim penyidik sudah bekerja, jadi tidak benar kasus ini terhenti atau tidak dilakukan perkembangan. Itu kata Trunoyudo itu kepada wartawan hari Sabtu tanggal 4 Februari. Trunoyudo juga menjelaskan bahwa laporan tersebut itu dilayangkan pada tahun 2011 oleh Ibu Bribka Madi ya. Jadi bukan oleh Bribka Madi, yakni Halimah. Nah, yang menjadi masalah itu kemudian dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu ternyata terdapat perbedaan data lahan yang diduga diserobot yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan keterangan Bribka Madi saat dia membuat pengakuan diperas oleh sesama polisi. Dalam laporan pada tahun 2011, keluarga Bribka Madi ini menyampaikan bahwa lahan yang diduga diserobot itu seluas 1.600 meter persegi, sedangkan dalam pengakuan Bribka Madi yang viral di media sosial, lahan tersebut itu seluas 3.600 meter persegi. Tadi kami dengar yang bersangkutan menyampaikan ke media bahwa menyatakan 3.600 meter persegi, namun fakta laporan polisi adalah 1.600. Jadi dari pernyataan Madi dan laporan itu sudah berbeda. Ini jadi kata Trunoyudo ini terjadi inkonsistensi. Tetapi dalam fakta hukum yang kami dapatkan di sini adalah 1.600 meter persegi. Agar kasusnya menjadi terang, Polda Metro Jaya itu akan mempertemukan Bribka Madi dengan AKP TG. Oh, ini sudah bukan lagi ya purnawirawan ini ya, TG ini ya. Dan mereka ini akan dikonfrontir. Nah, menurut Trunoyudo, ayah Bribka Madi itu juga telah melakukan penjualan tanah yakni dalam rentang tahun 1979 sampai 1992. Jadi tidak benar kalau itu terjadi penyerobotan seperti yang dia sebutkan. Jadi menurut Trunoyudo telah terjadi jual beli 9 AJB. Artinya apa ya? Akad jual beli ya AJB ini ya, dengan sisa tanahnya dari Girik 191 seluas 4.411 meter persegi. Jadi telah diikatkan dengan AJB seluas 3.649,5 meter persegi, sehingga sisanya 761,5 meter persegi. Nah, pertanyaannya kan ada pernyataan diminta tanah 1.000 meter oleh penyidik, sedangkan sisa tanahnya hanya 761,5 meter persegi. Itu kata Trunoyudo. Tapi untuk memastikan ini, bahwa polisi itu juga sedang didalami lah untuk permintaan tanah yang dilakukan oleh TG sebagai pelicin dalam perkara yang dihadapi oleh Bribka Madi. Jadi mana yang benar ini? Nah, di tengah-tengah kehebohan soal adanya polisi dipalak polisi atau polisi diperas polisi ini, Polda Metro Jaya ternyata kemudian mengungkap rekam jejak Madi yang pernah 2 kali dilaporkan melakukan KDRT oleh 2 orang istrinya, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Masih mengutip dari Trunoyudo, tahun 2014 Madi itu dilaporkan oleh istri sahnya atas nama SK yang sekarang sudah cerai. SK ini inisialnya saja ya.
itu terkait dengan KDRT dan putusannya kemudian melalui hukuman putusan pelanggaran disiplin. Jadi Madi dikenakan hukuman disiplin karena melakukan KDRT dan kemudian dia bercerai dengan istrinya. Selanjutnya pada tahun 2022 itu Bribka Madi kembali dilaporkan ke Propam oleh istri keduanya berinisial SS. Nah, yang dinikahi sesuai bercerai dengan SK. Namun pernikahan antara Bribka Madi dan SS ini tidak dilaporkan sehingga tidak tercatat secara kedinasan. Saat ini prosesnya akan di take over oleh bidang Propam Polda Metro Jaya. Ini berkaitan dengan pelanggaran kode etik dengan adanya KDRT, itu kata Kombes Truno Yudo. Nah, untuk kasus kedua ini, nampaknya Madi juga bakal kembali menerima hukuman disiplin ya. Bahkan mungkin ini menurut saya lebih berat. Karena pertama, dia menikah lagi dan dia tidak melaporkan kepada institusi kepolisian ya. Yang kedua, dia melakukan KDRT kembali. Ini apes banget ini. Gara-gara melaporkan dipalak oleh anggota polisi lainnya, Bribka Madi malah kepentok laporan karena KDRT. Bagaimana kasus selanjutnya ini polisi saya kira mesti harus hati-hati dan membukanya secara transparan karena jangan sampai kemudian muncul anggapan bahwa ya Bribka Madi ini dikorbankan dan kemudian dicari-cari kesalahannya karena itu kenapa kok kasus KDRT tahun 2022 yang tidak diungkap sekarang malah diungkap sekarang bersamaan dengan laporan dia yang mengaku diperas oleh polisi yang lainnya. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.